Mainkan games menarik di Games Plus. Mainkan gamenya, dapetin cuannya. Makasih ya udah jadi kakak terbaik buat gue. Terima kasih sudah menjadi adik yang baik buat kakaknya. Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Glenn Kacisara, pemeran Elsa, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga nih untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Tapi ngomong-ngomong itu kamu belanjaannya banyak banget sih, Dit. Buat siapa aja? Kado. Buat semuanya. Buat ada Mama Sarah, Papa Surya, ada Elsa. Buat semua Pondok Pelita, Uya, Boim, Riza, Mirna, Kiki, Putra, Mama, semuanya. aku, Oh my God. Reina, Askara, semuanya. Wow. Kalau gitu, saya mau ucapin terima kasih duluan ya, Bu. Iya. Tapi saya mau bilang sama kamu ya, Zah. Tolong kamu jagain Mirna kamu. Awas kamu ya kalau sampai kamu macem-macem. Aku cari kamu. Siap, Bu. Ya iyalah, pastilah Riza akan jaga Mirna. Ini kamu kenapa sih? Kayak, what's wrong with you? Enggak kenapa sih? Orang-orang ini pada kenapa sih? Orang nggak kenapa-napa. Enggak, aku nggak tahu ya. Ini kayak bawaan bayi aja. Kayak aku pengen ini, aku kayak ngidam. Masih mending itu kan daripada aku ngidamnya. Mas, aku mau tas. Atau Mas, iya sih. aku mau makanan di Australia kan nggak lucu. Kamu ngidamnya spreading love to everybody, which is good. Rasa sayang tuh memang harus ditunjukkan, jangan disimpan. Iya. Oh, Yaudah kalau gitu. Udah yuk. Let's go. Yuk. Sebentar, tolong kamu kasih tahu siapa pengirim karangan bunga ini. Maaf Pak, saya nggak tahu. Saya ini hanya penjual bunga. Saya dapat pesanan lewat telepon. Kemudian uangnya diberi oleh seseorang dengan amplop dan diminta dikirim ke sini. Ini namanya peneroran. Kamu tahu, nama yang tertera di karangan bunga ini orangnya masih hidup. Mohon maaf Pak, saya nggak tahu. Saya juga nggak bermaksud meneror. Ciri-ciri yang ngasih uang kayak gimana? Sebentar, Mbak. Mohon maaf Pak, mukanya nggak terlalu jelas. Tapi dia pakai topi, pakai masker, dan juga jaket. Pak, maaf Pak, ini sudah sangat kelewatan Pak. Sebenarnya kita harus telepon polisi. Jangan. Seperti yang kamu bilang tadi, Ren. Kalau orang ini, peneror ini ngincar saya di kantor. Tinggal kita awasi aja sekarang. Kalau saya pergi dari kantor, mereka tetap meneror saya di sini. Atau teror itu ikut sama saya waktu saya lagi pergi. Tinggal diawasi aja, ya. Hei, Pak, nama sama identitasnya dipegangan? Sudah, Pak. Ya, saya pegang identitas kamu ya. Kalau sampai saya tahu kamu terlibat di sini, saya penjarain kamu. Jangan Pak, kok malah saya sih yang kena? Ren, diawasi toko bunga orangnya. Cari tahu dia beneran pengirim bunga atau bukan. Baik Pak. Berangkat. Siap, hati-hati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Surya. Bu Rosa. Ma, sayang. Mama gimana kabarnya? Udah enakan saya. Alhamdulillah. Gimana rasanya Bu Sarah sekarang? Alhamdulillah. Sudah membaik. Iya, alhamdulillah. Kasih loh, Din. Udah nyempetin datang ke sini, Bu Rosa juga. Sama-sama Pak Surya, sudah kewajiban kami. Ya, tapi Mama tetap harus dipantau selama 1 tahun, Din. Dilihat dulu hati yang didonorkan ini, yang sekarang masuk ke dalam badan Mama, diterima atau tidak sama badannya Mama. Jadi ada kemungkinan bisa nggak diterima gitu Pak Surya? Moga-moga enggak sih. Moga-moga diterima ya. Iya, jadi dipantau selama setahun ya Pak ya? Semuanya akan baik-baik aja kok. Amin. Amin. Pelan-pelan. Bisa.
Maaf yang ngerepotin. Aduh, kamu ngomong kok kayak gitu sih. Kan kamu adik Mbak. Nggak ada namanya ngerepotin. Tapi lo tau gak sih? Gue itu beruntung loh punya mbak kayak lo. Ya walaupun kita bukan saudara kandung, tapi gue ngerasa ya lo memperlakukan gue seperti adik kandung lo sendiri. Ya iyalah, Sa. Walaupun kita bukan saudara kandung, tapi kita ini saudara. Masih ada darah yang mengalir dalam tubuh kita. Batu cuma pengen, pasti Mama Papa juga pengen. Mereka cuma punya 2 anak, Mbak juga punya kamu doang. Mereka dan Mbak pengennya kita bisa saling jaga, saling mencintai satu sama lain. Hati lo tuh terbuat dari apa sih? Lo bisa sesabar ini sama gue yang udah ganggu hidup lo, udah ngecewain lo, udah jahat sama lo. Jangan ngomong kayak gitu ya. Gak baik kamu seperti itu. Pokoknya kita harus sampai bareng-bareng. Gue udah janji sama diri gue sendiri. Kalau gue mau jadi orang yang lebih baik lagi, gue mau memprioritaskan keluarga gue. Alhamdulillah. Gue mau nebus semua kesalahan-kesalahan gue selama ini dengan orang-orang yang udah kecewa sama gue. Iya, baguslah, Sa. Lebih baik terlambat kan daripada nggak berubah. Lo tau gak sih kenapa gue itu ganggu hidup lo selama ini? Kenapa? Karena gue ngerasa kurang beruntung aja. Gue juga pengen bahagia kayak lo. Kamu mau tahu gak? Setiap manusia tuh pasti punya jalannya sendiri dari Tuhan. Dan mungkin ini jalannya Mbak. Dan Mbak yakin kamu akan menemukan jalanmu sendiri dan kamu akan bahagia dengan pasanganmu nantinya. Kita nggak tahu jodoh itu siapa. Ini ya, Sar. Kalau memang jalannya tidak seperti ini, mana mungkin Mbak akan menemukan laki-laki yang terbaik pemberian dari Allah, yaitu Mas Al. Tapi Mbak harus lewatin rintangannya dulu. Mbak harus lewatin ujiannya dulu supaya untuk bahagia. Dan Mbak orangnya yang mencoba untuk selalu bersyukur dan ikhlas untuk menghadapi semua jalan. Jadi Mbak yakin kamu juga pasti akan mendapatkan seseorang yang lebih baik, seorang yang menuntun kamu, seorang yang bisa menjaga kamu, menyayangi kamu dengan tulus. Tapi mungkin ini ujian yang harus kamu bayar. Pokoknya kamu gak boleh berkecil hati, kamu harus semangat. Kamu sekarang juga punya anak. Anak-anak Mbak adalah anak-anak kamu juga. Kalau sampai Mbak kenapa-napa, pastikan juga harus kamu. Kamu yang harus jaga anak Mbak. Sebuah kesalahan besar yang pernah gue lakuin adalah Nino. Dia itu kan jodoh lo, Mbak. Tapi gue yang ngancurin itu semua. Kan kita balik lagi, jodoh gak ada yang tahu. Mungkin sempat berjodoh. Tapi mungkin Tuhan bilang jodohnya hanya sampai di situ aja. Dan Tuhan akan mempersiapkan yang lebih baik lagi. Oh gini ya, Sa. Mbak mau ngasih tahu ke kamu. Apa yang Mbak dapetin ini sekarang itu karena Mbak belajar untuk ikhlas menghadapinya
dan selalu berserah sama Tuhan. Dan Mbak bersyukur apapun yang sudah Mbak lewati dan Mbak jalanin itu semua pasti ada hikmatnya. Sampai akhirnya Mbak punya keluarga kecil, Mbak punya Rena, punya Askara, dan sekarang punya anak yang ketiga, mungkin anak keempat dan 5 dan seterusnya. Dan punya suami yang baik, yang sayang sama Mbak dan sayang sama anak-anaknya. Itu karena proses. Dan tadi kan Mbak juga bilang, kalau Mbak kenapa-napa, karena kamu adik Mbak satu-satunya. Dan Mbak yakin dan Mbak tahu kamu memang orang yang sangat baik. Jagain anak Mbak ya. Apa sih? Ini kan cuma ngobrol doang. Enggak. Kalau sampai kamu kenapa-napa, Mbak kan pasti turun tangan juga. Mbak akan jagain orang-orang yang kamu sayang. Udah. Jangan ngomong yang aneh-aneh. Ya. Dengan lo nerima gue saat ini pun gue udah bahagia banget loh. Dan lo tahu, anak-anak lo itu kebahagiaan gue juga. Karena gue udah kehilangan Keisha. Ya gue bahagia aja, ada Rena, ada Askara, dan sekarang suatu saat nanti juga Rena kan pasti akan tahu dia pernah dibuang sama gue. Dan gue yakin dia pasti akan benci gue, dan gue siap dengan kemarahan dia. Dan seperti janji gue juga, dan lo juga udah ngomong, gue akan memperlakukan Rena seperti apa yang lo lakuin ke gue dan keluarga lo. Gue gak akan pernah ninggalin mereka. Gue akan selalu ada di sisi mereka. Jadi janji sama gue ya. Jangan pernah tinggalin gue. Enggak, siapa yang mau ninggalin? Udah gak kemana-mana. Udah dong, gak ada yang meninggalkan kamu. Oke? Ata. Udah dong. Aduh. Jangan nangis lagi sama banyak orang ini. Makasih ya udah jadi kakak terbaik buat gue. Terima kasih sudah menjadi adik yang baik buat kakaknya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menyadarkan Elsa, memberinya petunjuk untuk akhirnya berada di jalan yang lurus. Dan semoga Elsa akan terus seperti ini. Seenggaknya ada seseorang yang bisa kupercaya untuk membantu dan menjaga anak-anak hamba.